Oke, halo teman-teman. Jadi kita mau lanjut lagi nih cara bikin denah. Yang pertama teman-teman harus tahu dulu dimensi dari bangunan teman-teman itu berapa. Di sini saya coba contohin untuk dimensi yang lebarnya itu 6.000 mili, kemudian di sini panjangnya itu 13.000 mili atau 13 meter. Perlu diingat lagi teman-teman sebelum mulai gambar coba dicek dulu unit yang teman-teman pakai nih. Ketik UN, kemudian muncul units, enter, skalanya unit yang dipakainya ini udah sesuai atau belum gitu. Di sini saya pilihnya milimeter, kemudian untuk type-nya saya pilih desimal, precision-nya saya pilih satu angka di belakang koma. Kemudian saya klik OK. Kemudian selanjutnya nih saya mau bikin line biasa untuk membuat garis asnya. Jadi yang pertama harus dibuat itu adalah bikin garis asnya dulu nih teman-teman. Kita bikin line sepanjang 6.000 atau 6 meter karena satuannya mili jadi 6.000, di enter. Kemudian saya lanjut lagi, tadi panjangnya saya udah tahu nih 13.000 mili atau 13 meter, kemudian diketik line atau L aja, diklik dari ujung sampai ketemu endpointnya, dikebawahin, diketik angka 13.000, enter. Oke, selanjutnya nih kita tinggal offsetin aja nih biar cepet. Offset yang pertama itu caranya ketik OFF, enter, masukkan angkanya. Yang pertama itu 2500, di enter, kemudian diklik yang atas ini sampai ke bawah. Selanjutnya di escape. Kalau teman-teman untuk offset lagi, teman-teman nggak perlu ketik OFF lagi, teman-teman cukup klik spasi, kemudian ketik angkanya yaitu sebesar 500, enter. Selanjutnya di escape lagi, spasi 1500, di enter. Di sini 1500-nya berapa kali ini? Dua kali, sekali lagi. Selanjutnya itu adalah 2000. Langsung klik spasi, ketik angkanya 2000, enter. 2000, kemudian di escape, spasi, ketik 1000, diklik, kemudian di escape, dan yang terakhir adalah 4000, spasi 4000. Oke, kita udah selesai nih ngebuat yang melintangnya ini. Selanjutnya kita tinggal offset di grid yang 1 sampai grid keempat. Caranya sama kayak tadi, nggak perlu ketik OFF, sorry. Ketik spasi, kemudian masukkan angkanya sebesar 3000, enter, dipindahin ke kanan, kemudian di escape, klik spasi lagi, ketik angkanya 1500, enter, sekali, kemudian yang terakhir. Oke, selanjutnya kita tinggal menghapus garis-garis yang tidak diperlukan sesuai dengan denah yang ada nih contohnya. Untuk menghilangkannya cukup di trim, ketik TR, spasinya 2 kali, kemudian dihapus yang bagian-bagian garis yang tidak diperlukan. Kita hapus, kemudian yang ini tidak penting, ini kita hapus yang bagian kamar tidur. Selanjutnya ini yang di ruang makan juga tidak dipakai. Ini yang di depan toilet juga tidak dipakai. Kemudian di ruang tamu atau ruang keluarga juga tidak dipakai. Selanjutnya ini yang ada di kamar tidur diklik aja. Selanjutnya lagi nih di bagian yang ini di kamar tidur dihilangin aja. Garis-garisnya diklik. Selanjutnya nih yang terakhir ada di bagian teras. Ini tidak perlu di trim ding nanti untuk bagian grid B-nya ini untuk acuannya. Yang di
Perlu hapus ini yang di bagian carport ini. Yang carport ini nih. Ini dia tidak bisa di-trim karena dia tidak ada yang berpotongan di sini. Jadi langsung escape, diklik, kemudian delete manual. Oke. Kemudian kita mau bikin dindingnya nih. Teman-teman bisa pakai metode yang tadi, offset, manual satu persatu, atau menggunakan multiline. Pertama kita harus atur dulu nih multiline-nya dengan cara ketik MLS, muncul pilihan multiline style, enter. Di sini saya udah punya dinding 1 dan dinding 2. Kalau nanti teman-teman baru awal itu cuma punya standar aja nih. Kalau masih punya standar aja nanti tinggal diklik new, diketik new style name-nya adalah, saya coba namainnya adalah dinding 3. Dinding 3 kemudian continue. Tampilannya seperti ini, kemudian dicentang dulu yang bagian start end-nya, diklik add dulu di sini. Ditambahin sampai 4. Jadi totalnya nanti ada 4 nih. Di offset yang pertama itu adalah 0,75 meter. 0,75, kemudian di offset yang bawahnya ini adalah 0,65. Sorry, dibikin 0,6 aja untuk tebal nanti, tebal si si batu batanya itu kan tebal di dinding dalamnya itu 12 cm. Karena ini nanti kan dibagi 2 jadinya sekitar 0,6. Kemudian yang ini kita isinya adalah minus 0,6 dan yang terakhir ini kita isi minus 0,75. Oke, kalau udah semua keisi, kita klik OK. Dinding 3-nya jangan lupa di set current. Kemudian OK. Selanjutnya kita mau bikin dindingnya nih. Ketik ML, ketik J, justification, kemudian Z atau 0, kemudian S. Scale-nya udah pas nih 100% di sini. Langsung enter aja, tapi kalau teman-teman masih belum 100%, coba diubah ke 100% dulu. Kemudian enter. Kita mulai dari yang sini. Dari bagian tamannya nih. Taman depannya kita ikutin jalurnya sampai nanti dia terakhir mentok lagi di carport. Oke, di sini dan sampai di sini. Kalau udah nanti di escape. Selanjutnya diklik spasi lagi aja biar gampang, mulainya dari asnya nih. As yang di sini. Kita ikutin asnya dalam membuat dinding. Kemudian ini untuk yang bagian kamar mandi. Kemudian untuk bagian kamar tidur yang belakang nih, diterusin aja sampai sini. Kemudian kalau udah diklik spasi lagi, klik. Oke, yang terakhir ini ada yang di bagian pintu. Oke, kalau udah nih teman-teman bisa ngeliat di sini kan dia masih berpotongan seperti ini, dia perlu dirapikan. Cara merapikannya adalah kita double klik multiline-nya. Multiline ini double klik, kita pilih yang merge T. Di double klik, pilih yang merge T. Pilih yang second line-nya, oke. Next, lanjut lagi nih. Dilakukan pada semua multiline yang berpotongan di teman-teman.
Nice. Oke. Oke, kalau udah semua bisa di escape, tapi sebelum lanjut lagi teman-teman bisa cek dulu nih apakah sudah sesuai atau belum dari ketebalannya. Kita lihat untuk dinding dalamnya itu kan sekitar 12 cm. Ini udah 120 mili atau 12 cm. Kemudian untuk dinding luarnya ketik di ml, dimlin. Pilih yang dinding terluar sampai terluarnya. Oke, sudah pas 150. Selanjutnya kita ingin menempatkan kolom-kolomnya nih. Ukuran kolom yang dipakai kan biasanya adalah 150 mili kali 150 mili untuk rumah sederhana. Kita pilih yang bagian rectangle di sini atau langsung dengan shortcutnya REC. Kemudian diklik, ketik angkanya 150,150, enter. Kemudian kita copy, kita pilihnya nanti di bagian tengahnya ini. Oke, jangan lupa nanti F8-nya dimatiin dulu teman-teman, supaya dia bisa bergerak bebas nih. Kalau F8-nya tidak bisa dipencet, teman-teman mungkin kliknya itu Fn plus F8. Nah, jadi nanti dia bisa digerakkan bebas seperti ini. Kita tempatkan sesuai dengan lokasinya nih. Biasanya untuk peletakan kolom itu ada di tiap persimpangan antara dinding. Kita letakkannya harus benar-benar pas ya teman-teman sampai ketemu endpoint-nya. Oke, coba kita cek apakah sudah sesuai atau belum. Oh, masih ada yang kurang di bagian depannya nih, di bagian tamannya. Kita copy lagi, CO. Kemudian pilih di ujungnya, di tengahnya, sorry. Pilih bagian di tengahnya, diklik. Selanjutnya kalau untuk bagian yang ujung tamannya itu diklik dulu kolomnya, kemudian CO. Tapi acuannya beda, kita ambilnya yang di pojok kanan sini. Di kanan tengah, sorry. Kanan tengah, kemudian kita pasin dengan di bagian gridnya ini. Sampai ketemu perpendikular. Yang selanjutnya adalah untuk bagian yang di sini, yang di carport ini juga sama. Kita klik, kemudian kita copy. Kalau ini acuannya bisa dari senternya dia nih. Oke, setelah kita memasukkan semuanya, sepertinya ada yang kurang, satu kolom di atas. Ini biar nanti dia lurus, diketik aja F8-nya, kita nyalain lagi ortogonalnya. F8-nya kita nyalain sampai dia ketemu midpoint di sini. Ini di escape. Oke, setelah semuanya udah keisi nih, teman-teman bisa merapikannya lagi.
dengan metode trim. TR spasi 2 kali. Nih kita hilang-hilangin nih. Kita akan menghilangkan semua garis yang ada di dalam kolom. Kita hilangin. Jadi nanti di bagian kolomnya hanya pure kolomnya aja, nggak ada dindingnya. Ini tinggal dirapihin. Jadi sebelum teman-teman ngeklik trimnya, teman-teman harus lihat previewnya dulu nanti bagian mana yang hilang. Jadi jangan langsung diklik trim, tapi dicek dulu, dipastikan apakah yang di trim itu sudah sesuai dengan keinginan teman-teman atau belum.
Kalau ada permasalahan seperti ini, teman-teman bisa langsung mengexplode nih. Mengexplode multiline-nya, kemudian di offset manual seperti biasa aja nih. OFF. Kemudian masukkan angkanya yang tadi hilang, jaraknya itu sekitar 1,5 cm atau 15 mili, di enter. Seperti itu. Kalau terjadi permasalahan seperti tadi yang kalau di trim dia nanti akan menghilangkan garis yang di luarnya itu, teman-teman cukup ketik explode nah di sini ada explode. Oke, sudah semua, ini bisa dihapus garis bantunya. Oke, kalau udah semua ini garis asnya bisa teman-teman langsung hapus nih. Asnya dihapus saja. Oke, ini ada permasalahan yang sama, berarti di explode, di offset sejauh 15. Selanjutnya ini juga sama, di export terlebih dahulu, kemudian offset 15. Dihilangkan garis asnya. Oke, setelah semua dinding dan kolomnya dibuat, teman-teman tinggal menambahkan arsiran atau notasi. Kalau kita lihat notasi di sini yang digunakan adalah ANSI 32 dengan scale-nya 200. Teman-teman bisa ketik HA, dipilih ANSI 32, scale-nya 200, diklik pada bagian dindingnya nih. Dilakukan pada semua bagian dindingnya. Oke, kalau teman-teman udah semua, diklik escape. Sepertinya tadi masih ada satu yang terlewat di bagian sini karena asnya tadi belum dihapus. Jadi kita dilihat dulu asnya, kemudian diklik hash atau notasinya, kemudian dipilih pick point yang di sini. Jadi nanti notasi dinding yang ada di sini nanti akan ikut menjadi satu dengan notasi yang sebelumnya. Kemudian kalau udah di escape, sorry bentar, di pick point,
dipilih, enter. Oke, ini ada satu lagi yang hilang nih teman-teman, sorry. Di sini di-explode dulu. Explode, kemudian offset sejauh 15. Sip. Oke, kemudian sudah jadi untuk pembuatan dinding dan kolom. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pembuatan pintu dan jendela. Halo teman-teman semua, jadi sebelumnya kita udah buat dinding sama kolomnya nih. Selanjutnya kita mau ngebahas tentang pembuatan jendela dan pintu, tapi sebelumnya kita perlu lihat di sini bahwa di toilet ini kan untuk dindingnya itu tidak seperti dinding yang di ruangan-ruangan lainnya karena dia membutuhkan terasram. Jadi perlu kita trim terlebih dahulu, TR spasi 2 kali, dihilangkan dulu untuk bagian dinding yang melingkari si toiletnya ini. Kemudian kalau udah di escape, kemudian ketik hatch lagi. Hatch yang dipilih itu adalah ANSI 37. ANSI 37, kemudian pilih, diklik, kemudian diklik lagi. Oke, kalau udah, tapi sebelumnya coba digedein dulu nih skalanya karena terlalu rapat. Saya bikin 250. Oke, kalau udah di escape aja teman-teman. Nah, jadi nanti dindingnya udah ada dua tipe nih, antara dinding yang biasa dengan dinding yang terasram untuk di toilet atau kamar mandinya. Selanjutnya kita akan membuat pintu nih yang ada di sebelah sini, seperti yang ada di contoh. Cara membuat pintu, pertama kita harus buat kusennya terlebih dahulu. Untuk ketebalan kusennya itu sekitar 150, tingginya 150, kemudian 50, yang selanjutnya 40, 10, tarik ke bawah sebesar 110 dan ditutup. Oke, kalau teman-teman udah buat kusennya ini, teman-teman bisa di grup nih, di blok, kemudian GR, ini grup, enter. Jadi nanti si kusen ini udah jadi satu kesatuan. Selanjutnya kita mau bikin pintu dengan ketebalan daun pintunya itu adalah 40 dan lebarnya itu sekitar, saya coba bikin 190. Maka saya bikin pakai rectangle yang di sini, atau teman-teman bisa coba ketik REC rectangle dari sini, dari ujung kusennya ke atas sebesar 40,920, enter. Oke, kemudian teman-teman perlu bikin garis bantu nih. Dimulainya dari sini nih, dari ujung daun pintunya ini ke kanan sejauh 920. Kemudian ini kusennya kita mirror dengan acuan yang ada di tengah. Kemudian tarik ke bawah, kemudian pilihnya no. Jangan lupa teman-teman nih, kalau misalkan nanti kalian ngopinya masih seperti ini, misalnya mirrornya masih seperti ini nih, mirrornya masih seperti ini nih, masih bebas seperti ini, berarti ortogonalnya masih belum kalian aktifin. Jadi cara aktifinnya sama seperti video sebelumnya, diklik F8 atau Fn F8 supaya ortogonalnya aktif. Kemudian kalau udah diklik, pilihnya adalah no.
kemudian kita move di blok, kemudian M, shortcut untuk move, kita pindahkan ini ujung kusennya ke sini sampai bertemu dengan endpoint. Kalau teman-teman belum muncul endpointnya, teman-teman bisa ketik osnap. Nanti di bagian ini nih, untuk draft settingnya teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang mau diaktifkan yang mana dan yang tidak ingin diaktifkan yang mana.